Loh, kalau ini maksudnya Bali kan udah kelihatan padatnya. Di daerah lain ada lahan yang luas. Dulu kan ada transmigrasi. Dibuka ruang bagi yang mau transmigrasi, ada kesempatan memanfaatkan lahannya. Enggak kontradiksi dengan program Bapak yang secara demografi nyaman ketut itu, Pak? Honda nyaman itu kan tetap terjaga. Oh. Tidak pantas, tidak baik juga untuk Bali. Karena memperlihatkan Bali itu masih dalam kondisi taraf miskin. Perlu bantuan. Padahal Bali sendiri menghasilkan devisa yang membantu daerah-daerah lain yang ada di provinsi Indonesia ini. Kita mengirimkan orang gampang untuk orang mau berangkat. Tetapi di sana warga lokalnya dengan kondisi perputaran zaman, situasi, kecemburuan sosial, mau nggak mereka menerima dengan warga yang datang dengan membawa agama, membawa budaya yang berbeda dari mereka? Kalau saya ya melihat isu seperti ini kayaknya sudah tidak pantas, tidak baik juga untuk Bali. Karena memperlihatkan Bali itu masih dalam kondisi taraf miskin. Perlu bantuan. Padahal Bali sendiri menghasilkan devisa yang membantu daerah-daerah lain yang ada di provinsi Indonesia ini. Sehingga saya sangat sayangkan ada statement lagi tentang transmigrasi. Harusnya pemerintah menolak transmigrasi dengan gagah menyatakan kami tidak butuh lagi transmigrasi. Kami sudah mapan, kami sudah bisa menghidupi warga Bali kami sendiri. Nah itu, dan pemerintah sendiri harus bisa juga betul-betul memperhatikan warganya untuk membuat kesejahteraan dengan kondisi Bali yang sudah berbeda. Catatan yang harus diketahui pemerintah tentang Bali, ya ketika bicara transmigrasi disampaikan oleh Pak Menteri, harusnya pemerintah mempunyai data dong. Data statistik kemiskinan warga Balinya berapa persen sih sekarang dibandingkan tahun yang lalu. Kenapa isu transmigrasi ini menjadi center, kenapa diberikan kepada Bali? Kenapa tidak diberikan kepada daerah lain, Papua misalkan, atau di daerah yang kondisinya berbeda pariwisatanya, kehidupan penghasilan devisanya, APBD-nya berbeda. Di situ mereka harus bicara. Kalau pemerintah Bali bisa menyampaikan data dengan pemerintah pusat, saya yakin pemerintah pusat pun akan malu mengatakan Bali harus transmigrasi. Data ini harus dipersiapkan untuk membackup apa yang dipernyatakan oleh pemerintah pusat. Ya kalau ketakutan pasti ada ya. Saya yang selama ini berusaha menjaga, membesarkan agama Hindu, sampai saya punya istri yang beragama lain, dia harus pindah agama untuk ikut agama saya. Karena tujuan saya untuk membesarkan agama saya. Saya sampai lahirkan anak, istri saya paksa seberapa mampu, lahir sampai 7 saya punya anak. Tujuannya apa? Untuk agama Hindu yang saya bisa jaga. Nah sekarang ketika agama Hindu, orang Bali Hindu ditransmigrasikan, sedangkan di Bali sendiri banyak orang luar yang berbondong-bondong mencari pekerjaan di Bali dan mereka bisa hidup di Bali. Ada apa dengan pemerintah pusat? Kajiannya seperti apa? Tujuannya apa? Ini kan menjadi tanda tanya besar bagi saya orang Bali, mempertanyakan tujuan dari pemerintah itu. Kalau membilang kesejahteraan, Bali penghasil devisa berapa? Coba itu tidak dikirim ke Jakarta, kita naikkan penghasilan yang akan diambil oleh Bali. Bali sejahtera sekali kok. Pemerintah ini yang harus diperjuangkan oleh DPR-DPR yang duduk di kursi-kursi mereka untuk memperjuangkan hasil yang diperoleh oleh Bali. Agar Bali menjadi sejahtera warganya. Kita bersembahyang kepada para dewa kita, para Tuhan kita, untuk menjaga adat, budaya, dan tatanan kekuatan taksunya tanah Bali. Tetapi kita sendiri harus disuruh pergi dari tanah Bali. Siapa yang akan menjaga? Jangan-jangan ada eksodus, mohon maaf saya bilang eksodus agama lain yang akan masuk dari luar Bali, yang akan menguasai Bali sendiri. Dan agama Hindu lama-lama akan hilang. Kenapa? Karena mereka lebih banyak dibandingkan kita. Itu ketakutan yang saya pikirkan. Ya, catatan ketika memang harus itu terjadi kan bukan hanya pemerintah di sini. Pemerintah di sana bisa nggak, mau nggak warganya menerima. Kita mengirimkan orang gampang untuk orang mau berangkat. Tetapi di sana warga lokalnya
dengan kondisi perputaran zaman, situasi, kecemburuan sosial, mau nggak mereka menerima dengan warga yang datang dengan membawa agama, membawa budaya yang berbeda dari mereka? Apa tidak akan menjadi konflik? Ketika sekarang zaman digital loh. Kalau zaman dulu kan orang tidak ada viral-viral. Sekarang orang membangun tempat sembahyangan aja udah rame. Oh ada ini, ada itu, rame. Susah untuk umat Hindu itu berkembang di beberapa daerah. Tapi daerah lain kita akui bisa. Tapi di beberapa daerah nggak bisa menerima. Nah ini dampaknya ini dipikirkan tidak. Pemerintah juga harus memikirkan ketika mengirim mereka untuk kehidupan mereka di situ bagaimana selama 1 tahun ketika mereka harus berjuang. Tempat upacara yang mereka biasa lakukan di Bali sudah disiapkan belum? Lahannya apa saja yang ada di lahan tersebut? Kesiapannya seperti apa? Jangan juga warga Bali yang baru dikirim ke sana semangat karena melihat yang dulu sukses. Zaman dulu sama zaman sekarang sudah berbeda. Tidak sama gitu. Harapan saya untuk pemerintah pusat khususnya memikirkan dengan baik Bali itu. Apakah memang pantas Bali harus ditransmigrasikan atau Bali ini harus dibuat menjadi merata kesejahteraannya, karena peluang untuk sejahtera itu besar sekali. Dengan adanya destinasi dunia banyak di Bali yang didatangi oleh tamu-tamu dari berbagai negara hampir seluruh dunia, begitupun warga negara Indonesia yang ada di tanah Bali, pemerintah pusat dan daerah memikirkan dong warga Balinya harusnya mereka bisa hidup sejahtera. Jangan hanya memikirkan mengirimkan orang karena banyak lahan kosong di daerah lain harus dikelola. Tapi kita sendiri di sini masih ada lahan yang bisa kita kelola dan ada penghasilan yang bisa kita hasilkan. Kita pikirkan yang di Bali bagaimana warga Balinya tidak keluar Bali untuk menjaga adat budayanya. Indonesia terkenal karena ada adat dan budaya. Kalau ini hilang, apakah Bali akan didatangi lagi oleh para tamu wisatawan? Saya takutnya tidak akan didatangi karena tidak ada lagi budaya yang menarik untuk mereka tonton. Tidak ada sejarah dari zaman kerajaan dahulu kala yang katanya peninggalan Majapahit ada di Bali, tatanan ini tidak ada apa yang akan dilihat sama dengan daerah lain. Kan hambar jadinya. Itu yang harus kita pikirkan bersama oleh pemerintah pusat.